kula, Paman. Sareng kula ngedalaken Kyai Naracabala. Wiwit kula matek aji, kala lupa satemah pabaratan Padang Jinglang. Gatotkaca saged kula wuningani lajeng kula udani Kyai Naracabala. Udan panahing antariksa Gatotkaca kacibuan. Lah kok elokipun wonten wujud Gatotkaca 1000 cacahipun ngantos ngantariksa menika kebak Gatotkaca. Belajan tukang sulap tenan. Anak-anak Pandhawa menika pancen digdaya sedaya. Mila sampun ngantos dipun remehaken. Wah, kula mlajar ngalen dipun samber. Kula majar ngidul dipun samber, kula mlajar dipun samber. Ngantos meh kemawon kula menika mboten saged endo. Menawi kenging tentu kula sampun pejah, Paman. Lah menika. Janjanipun panjenengan menika kula caosi prisa. Gatotkaca menika wonten pengapesanipun. Menapa? Lho, pusaka panjenengan Kyai Kunto menika dipun dalaken lajeng dipun tamakaken dhateng pun Gatotkaca. Paman, Kyai Kunto menika mangke badhe kinarya pusaka nggih kula badhe aben ajeng kadang kula Janaka menika dereng wancinipun. Alah, benjang menika pados pusaka malih mboten napa-napa. Sakmenika dipun ginakaken. Panjenengan tartemtu nggih mboten badhe mangkenipun menawi ngantos kalah kaliyan pun Gatotkaca menika mangke bebarang wirang lho nggih. Bebarang wirang saestu. Ing atas Sinarpati Basukarna Senopati pengpengan lah kok namung kawon kaliyan Gatotkaca margi panjenengan ngeman dhateng pusaka panjenengan. Mangke menawi sampun tumapak perang antawisipun Paduka kaliyan pun Raden Janaka mangke saged ginakaken pusana sanesipun nanging ingkang sae pusaka Kyai Kunto menika dipun tamakaken sakmenika. Wah, napa kedah mekaten? Kula kinten mekaten. Kula kantun derek. Nanging kula badhe nitih kreta margi kula menawi majar kalah cepet kaliyan pajaripun Gatotkaca. Oh nggih, monggo. Kreta Kyai Bandhangen badhe kula titi. Gatotkaca, kowe aja pamer kowe. Nadyan jagat wis peteng. Tak enteni kilating tatit sak glebyaran aku weruh karo kowe, mati kowe. Carating tandhit nenggih Sang Narpati Basukarna. Nalika semanten nitih kreta Kyai Bandhangen dupi wonten gebyaring tatit sakleraman mas paosaken ing inggil prawaca wujuding risang Gatotkaca. Kyai Kunto dewasa lumepas saking langkape kebat kaya kilat kesip pindha tatit. Oh, mati wae. Cocok apa kanji jiwa Narpati Basukarna wis keculke panah-panah wis tak gawa. Tut Ger Li Kene aku sing teko aja kaget ya Tut. Ayo bareng karo aku Le. Oh
Paman Kala Bendana. Sing arep nggo mateni aku apa? Aku gawa Jepari ke Narpati Kawaga. Gawa apa? Gawa Jepari ke Narpati Kawaga. Jenenge apa? Jarine dewa jenenge Kuntawijaya Danu. Mati tenan. Kowe aja nyalahke aku. Kowe aja nglerokke aku ya, Cuk. Kowe aja iki gila pusakane. Ngene. Tancepno ning puserku kene. Tancepno ning puserku kene. Piye iki? Aku dak mencolo kok nancepke. Aku dak mencolo, Cut. Kowe anakku. Aja yari aku ora bakal agak guger kecedakan lah kudu ke tanganku mbok geret. Ganyun. Wis kaki aku gendongen uncalno dimeni bani kretane Narpati Ngawangga. Aku pengen mati sampyuh karo Narpati Ngawangga. Ayo ger aku njaluk ngapura ya Li. Ayo piye ta, Cuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabatku semua, sahabat pecinta budaya Indonesia, budaya wayang kulit, dan siapapun yang melihat channel ini, mudah-mudahan kita selalu melewatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Tuhan. Jumpa lagi. Mas, kita lanjut cerita yang potongan atau cerita tentang kembali ya. Biar nggak ganjel dengan Batman kita kan kocok. Kemarin sudah sampai tadi sudah sampai terpotong. Diulangi saja ya. Diulangi, jadi cerita dimulai Gatot Kaca dipotong ya, ketika si Arjuna bertemu Karna dan kesalahan dari Narada untuk memberikan kanugrahan ini kepada Karna, akhirnya terjadi perebutan. Perebutan antara Arjuna dan Karna. Tetapi yang bisa direbut cuman warongkonya saja. Warongkonya, tapi tetap bisa berfungsi. Ya, akhirnya atas petunjuk Narada itu bisa difungsikan. Nah, betul toh, akhirnya putus, tetapi warongko itu masuk ke dalam warongko ini ada keris, ada panah ya. Ya.
itu masuk ke dalam pusernya atau udele itu tadi. Semua bingung, keadaan itu kok ini ya wis pancen kodrating jagat kaya ngene iki, ning wanti-wanti besok yen tumapak ing perang gede sing disebut Bharatayuda, si Jabang Bayi aja sampai ketemu mapake kridane wong sing duwe panah. Oh, Gatot-Kaca jangan sampai ketemu sama Karna. Nah, karena itu yang disebut dengan istilah curiga manjing warangka. Tuh. Akhirnya setelah terputus si Jabang Bayi sama Narada diberi sebutan Tetuko. Raden Tetuko. Apa artinya itu Tetuko? Tetuko. Saya kurang tahu ya. Ya. Pertanyaan Gatot-Kaca kan memang bapaknya jelas ganteng. Ibunya apapun kan dulu raseksi. Iya. Wedok. Iya. Ini Gatot-Kaca masih ganteng apa sih? Ternyata Gatot-Kaca pun juga bertaring. Nanti ceritanya ketika sudah ketemu yang jelas bentuknya buto ya. Bentuknya raksasa dengan taring yang mototnya sak gedang hijau. Jadi teman-teman Gatot-Kaca yang menjadi idola ini ternyata wajahnya tidak yang lanjut ya. Terus akhirnya dibawalah si Jabang Tetuko ini ke Kahyangan. Nah, karena Jabang Bayi ini istilahnya kalau biasanya pewayangan itu didusi banyu gigi. Nek nenggone pertapan itu banyu gigi itu banyu sing bisa marakake si Jabang Bayi cepet jadi dewasa. Tetapi karena ini dewa dan perlu untuk pendadaran, maka si Gatot-Kaca ini dijadi cemplung kawah condro di muka, di situ dicampur dengan berbagai biji besi, biji baja dan tetek bengek yang akhirnya Gatot-Kaca kuwi ibaratnya otot kawat balung wesi. Otot kawat balung wesi, kulit tembogo wajan. Seperti itu. Iya. Tapi tetap dalam keadaan raksasa. Masih raksasa ya. Itu Mas. Sudah gede akhirnya. Kawat condor di muka ke, kalau mungkin pendapat itu neraka jahanam. Mestinya harus mati tapi malah ternyata itu seperti halnya mendapatkan banyu gigi, di mana dicemplung ke tambah lagang tambah gede, tambah lagi di situ dikasih biji baja, biji besi, tembogo, tetek bengek yang akhirnya melebur menjadi satu dengan pawaan si Gatot, perawakan si Gatot-Kaca itu. Kondange satrio, otot kawat balung wesi, kulit tembogo, gumenjleng suduane. Seperti itu. Akhirnya di situ dia diadu dengan Patih Sekipuantro. Langsung diadu kan Gatot-Kaca tuh punya belum belum Sakan masih belum itu. Belum. Baru keluar dari kawah itu masih belum. Tapi setelah bisa mengalahkan itu dia mendapatkan kanugrahan. Dilanjut perang dengan siapa? Sekiputantro, di mana pada awalnya Sekiputantro maupun Patih Sekiputantro maupun rajanya Kalapracono, nah itu bedah Kahyangan ya. Ya, itu kan motivasinya apa? Motivasinya dia pengen memperistri
mantasaning widodari kang disebut Dewi Supraba. Mantasane apa? Mantasane kuwi cara-carane iki stere. Petingane. Ya. Petingane nek ning gone film itu primadona ya. Primadona. Ini ben anak-anak yang itu Mas, dengan tata cara karena si Gatotkaca itu dengan terlahir raksasa, naluri raksasanya itu masih gitu ya. Sehingga baik Pracono maupun Sekiputantra itu padahal sudah raksasa itu matinya digigit semua sama si Gatotkaca. Naluri timun makan timun, suruh makan suruh. Naluri raksasanya. Oh gitu ya, jadi naluri raksasanya masih. Setelah itu semua bisa dikalahkan, barulah dikasih tahu sama Narada, sira iku satriya, ora kena peperangan kuwi nganggo cara gigit. Dan jenengan kok gigit barang? Ya itu biasa loh, mbok itu agak gitu ya. Jente ya. Iki lho Mas ngono. Ya wes. Lanjut. Saru jane Tapi ya sedikit intermezzo lah. Akhirnya pertama dari kemenangan, kedua untuk membiasakan dari kemenangan itu merantasi gawe, nek ngilangi klilipe kayangan patih para prajurit Ditya Kala Sekipu meninggal, dia dikasih kanugrahan hadiah. Nah, ada tiga. Satu utang Antakusuma. Ya. Katyasane bisa mabur tanpa lar sampai tekan gone Mega Malang, atau sekarang ya sampai ke sana angkasa, luar angkasa sana, ruang hampa. Dia dengan kesaktian Katyasane Kutang Antakusuma, dia mampu menembus. Berarti satu-satunya cerita wayang ya yang bisa terbang sampai ruang angkasa Gatotkaca. Katyasane si Kutang Antakusuma tadi. Ya, terus yang lain kui Caping Basunando. Itu Caping Basunando itu seperti penutup kepala begitu, karena wajah si Gatotkaca itu waktu itu masih raksasa punya. Nah itu ya mungkin sekarang modelnya kayak helm cakil itu Mas mungkin, tapi dibentuk wajah yang ganteng. Kalau ininya helm mungkin ini seperti masker gitu ya. Ya seperti maskernya itu yang bisa menutupi. Karena dulu juga ada cerita tapi saya lupa, Gatotkaca pernah perang dengan siapa, maskernya pecah ya. Ada itu. Ada. Bisa diceritakan. Ada pernah. Akhirnya minta ke dewa untuk didandan. Malu dia nangis ya, karena wajahnya kelihatan raksasanya itu. Jadi lanjut. Yang ketiga itu kasut Padakaterma. Kasut. Jadi ini pembungkus kaki. Itu katyasane yen liwat papan sing angker dari tawa itu. Jadi ketiganya ini sebagai istilahnya sifat kandele si Gatotkaca. Sifat kandel itu kesaktian piandel. Nah, kembali dalam perputaran waktu gumantine mangsa kala tadi pada saat Kepagas. Iya. Jadi Kepagas mengabdi di Kayangan sudah ya? Sudah selesai. Termasuk mendapatkan kenugrahan itu.
dengan bergantinya waktu, kalau diceritakan hal banyak, yang penting Gatot menjadi sakti andalane tiga. Dan bahkan menjadi raja di Benggayani itu mungkin dalam kesempatan yang lain aja lah. Terus endingnya Mas. Endingnya berkaitan dengan kelahiran dan terpotongnya tali pusat itu kerangka rongkone rongko manjing nenggone udel. Nah, ketika terjadi perang Bharatayuda, perang besar ya, perang jagat sing nomor telu ya sing muga-muga nomor telu ya, muga-muga nomor telu nali betul kan. Itu pada waktu malam hari si Suryatmaja Karna Basusena, Adipati Karna itu mengamuk di Tegalkuru. Padahal malam hari. Padahal peraturannya kadang kalau perang siang ya. Siang. Nah itu nyolong laku, ya. Nyolong laku, menyalahi kesepakatan. Iya, menyalahi kesepakatan. Nah, dalam pada itu sing bisa nupeksa kananing wengi bisa menguasai suasananya malam itu hanya Gatotkaca. Si sutradara Kresna apa enggak? Ya itu yang atas perintah si Kresna sing bisa nupeksa wengi kuwi amung turunanku si Gatotkaca. Artinya kan sutradara perang itu Kresna ya. Kresna tahu bahwa naasnya dan itu satu pancingan juga apa ketika nanti pada saatnya Karna berhadapan dengan Permadi, dengan Janaka ya Janaka dalam Bharatayuda itu dia sudah tidak punya andalannya sudah hilang. Oh, gitu. Cerita itu memang sudah terkait ya. Mesti ada yang dikorbankan ya. Dan sama saya ini terjadi kasus hukum, akhirnya tidak kena semua, salah satu yang dikorbankan. Iya, seperti itu. Jadi monggo dilanjut. Nah, setelah malam itu Karna ngamuk, yang bisa mengamankan Tegal Kurusetra termasuk pasukan-pasukan yang mestinya harus istirahat kocar-kacir itu akhirnya bisa dilerem sama si Gatotkaca dan juga masa bisa diatasi dan juga sebagai korban kembali tadi pada saat terputusnya ini karena senjata Kunto dan wanti-wanti aja sampai si Jabang Tutuko ketemu sama si pemilik senjata Kunto. Itu nanti akan terjadi curiga manjing warangka. Lah di sini inilah Mas terjadinya curiga manjing warangka. Nah setelah itu si senjata andalan Karna musnah sudah. Maksudnya kan gini, setelah Gatotkaca menyelesaikan Samalarai, akhirnya otomatis kan Gatotkaca berhadapan-hadapan dengan Karna. Ceritanya seperti apa? Nah, ya kembali satu sisi ketika Karna sudah mantang Gandewa, itu Prayitna Gatotkaca milar Anggegono. Oh, Gatotkaca sudah tahu ya, waduh. Iya. Gegono terbang ya. Ya, terbang sampai ke Mega Malang. Nah di situ Mas
karena ini hampa udara. Jadi Gatot Kaca sudah sampai ke hampa udara ya? Iya, Mega Malang hampa udara. Panah si Karno, Apa namanya tadi? Kunto Druwoso atau Kuto Wijayandanu itu tidak bisa menembus itu. Nah, sahjan di situ ada bantuan dari Sang Suksma, paman Gatot Kaca yang dulunya pernah dibunuh oleh Gatot Kaca. Ini nggak usah disingkat. Dalam cerita Abimanyu sama Dewi Siti Sendari. Dewi Utari. Itu ya Utari. Ya itu cerita lain. Berarti Mak meninggal. Ya itu meninggal karena ditempeling sama Gatot Kaca. Ditempeling Langsung mati ya? Mati. Nah, terus mau dikukup jasadnya mukso, ninggal swara. Biasanya pelo malih gak pelo. Dut, anakku, aku ora bakal manjing swarga. Ning aku gelem manjing swarga lamun bareng karo kowe, Dut. Kowe kuwi anakku sing tak tresnani. Tak enteni ning gone lawange swarga. Nek cara saiki ku nanti di pintu surga. Nah, lagi kok iso bareng-bareng. Nah, disitulah ujaring si Kalabendana menjadi kenyataan ketika tahu bahwa senjata Kunto ini ora bisa nembus. Akhirnya Sang Suksma Kalabendana ini meraih dan melanjutkan, menancapkan ke pusarnya neng udele si Gatot Kaca, masuk jelek, Gatot Kaca meninggal, terus si senjata ini lenyap. Gatot Kaca jatuh nibani kretone Basukarno, hancur sak walang-walang. Nah, itulah cuplikan tentang Gatot Kaca. Akhirnya lahir sampai meninggal. Tapi ditambah dikit, ya. Berarti akhirnya dengan itu Karno kekuatan menurut. Ya, akhirnya di sini Karno memang dia yang diandalkan memang senjata Kunto itu untuk menghadapi nanti ketika dia menjadi Senopati Agung. Lawannya tidak lain Permadi. Nah, dengan terbunuhnya Gatot Kaca dan musnahnya senjata Kunto, Karno sudah tidak punya andalan. Akhirnya bisa dikalahkan dengan Janaka. Itulah ya pengorbanan tumbale. Kira-kira begitu ya. Jadi teman-teman, itulah ceritanya tentang tokoh Kaca ini. Ya, sebenarnya kalau diceritakan yang secara detail masih panjang ya. Cuman ini secara pokoknya begitu. Bahwa siasat perang itu sudah ada sejak wayang. Siasat perang politik gitu. Politik strategi termasuk Dewa saja dibohongi sama iyalah, seperti sekarang misalnya presiden dibohongi dengan anak buahnya, dengan rakyatnya, kan begitu ya. Dan juga Dewa sebagai mata-mata membocorkan rahasia Dewa. Surya, ya, Bathara Surya. Jadi Dewa itu kan kalau sekarang mungkin sama dengan pejabat bukit yang paling di atas ya. Bathara Surya itu membocorkan rahasia Dewa kepada Tintah ya. Iya. Anaknya, kebetulan anaknya itu. Sebenarnya akhirnya sajane sing marai rakyat kecil nakal ya. Ya wong duran. Yang marai rakyat nakal. Wong pusat. Kemarin lagi dengan wong pusat. Sithik dengan wong pusat, padahal wong pusat kuwi ya akeh licike. Kepentingannya buahnya.
Begitu Mas Yusuf. Iya, matur nuwun Mas. Jadi terima kasih ya, mudah-mudahan video kita ada yang melihat. Misalnya pun tidak ada yang melihat, Iya, kenang-kenangan kita melihat sendiri. Iya. Iya, kita hidup-hidup gawe ngelipur diri. Melihuri budaya, Arep. syukur bisa menghibur orang. Mosok wis mbah-mbah ngene arep ngelipur diri karo Mbah Tine terus. Masih ngabrut. Demikian teman-teman, Mas Yusuf, terima kasih. Matur nuwun sama-sama. Teman-teman, kalau ada kurangnya, ada yang tidak benar, tulis saja di kolom komentar. Ini adalah hiburan, tapi tujuannya baik untuk mengedukasi dan hiburan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Oke.